فسوف يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas video ini, jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar channel ini selalu berkembang dan semangat dalam memberikan pengetahuan sekitar sejarah dunia Islam. Barakallahu fikum. Khandaq juga dikenal sebagai Perang Ahzab, atau kalau Indonesianya itu Perang Parit. Peperangan ini terjadi di tahun 5 Hijriah. Kala itu 10.000 pasukan Quraisy mengumpulkan pasukan Ahzab. Dalam arti sederhananya koalisi atau persekutuan. Orang-orang kafir Quraisy membentuk tentara gabungan atau sekutu dengan sebagian besar kabilah Arab dan juga segolongan bangsa Yahudi untuk menyerbu kaum muslimin di Madinah. Kepanikan kaum muslimin ini pun Allah abadikan langsung dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 10. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai ke kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Di tengah perbincangan, berdirilah salah satu sahabat mulia bernama Salman Al-Farisi dari Persia, dan ia mengatakan jika di tempatnya merasakan adanya bahaya dari pasukan berkuda musuh, maka selalu menggali parit. Akhirnya Rasulullah SAW menyetujui dan mulai melakukan penggalian parit bersama 3.000 kaum muslimin selama 6-8 hari lamanya. Ketika pasukan Ahzab yang dipimpin oleh Abu Sufyan tiba di depan kota Madinah, mereka semua terbelalak akan parit yang ada di hadapannya. Mereka terheran dengan strategi yang dibuat kaum muslimin. Pasukan Ahzab pun memutuskan untuk mengepung kaum muslimin, sebab tidak ada cara lain yang dapat mereka lakukan selain pengepungan. Mereka hanya berputar-putar di sekitar parit dan terus mencari-cari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Dan orang-orang muslim terus melakukan pengawasan dengan melempari anak panah agar mereka tidak mendekati parit. Rasulullah SAW pun terus memberi semangat kepada kaum muslimin dan menjanjikan kemenangan jika mereka tetap bersabar. Sepanjang hari, pihak musuh selalu berusaha menyeberangi parit, namun tetap saja gagal. Karena itu, peperangan ini hanya sebatas perang hujan panas saja. Para penunggang kuda dari Quraisy sudah mulai merasa jengkel karena hanya diam di sekitar parit tanpa ada kejelasan bagaimana kelanjutannya. Puncaknya, ketika pasukan berkuda musuh berusaha menerobos parit dengan mencari celah parit yang paling kecil, berkat kesigapan Ali bin Abi Thalib, pasukan musuh yang menerobos itu berhasil dihancurkan dan pemimpinnya Amr bin Abduwud berhasil dibunuh. Di bagian parit lain, pasukan musuh dari Bani Makhzum berusaha meloncati parit,
namun ia terperosok dan dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah pengapungan yang berlangsung hingga 27 hari, selama itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bibit perpecahan di antara koalisi pasukan yang mereka bentuk. Kaum Yahudi dari Bani Nadir dan Quraisyah enggan berperang di hari Sabtu, sedangkan kaum Quraisy memaksa untuk tetap berperang. Pasukan Quraisy pun merasa dikhianati kaum Yahudi. Akhirnya persengketaan pun terjadi dan persekutuan mereka akhirnya porak-poranda. Tidak lama setelah itu, diriwayatkan datanglah pertolongan Allah berupa angin kencang dalam beberapa malam yang amat menggigil. Angin itu bertiup sangat kencang sehingga api unggun pun tidak bisa menyala dan merobohkan tenda-tenda musuh. Kedinginan pun membunuh perbekalan ternak mereka. Di tengah kondisi perpecahan antara pasukan koalisi musuh dan alam yang tidak mendukung ini, Abu Sufyan kemudian meminta pasukan Quraisy untuk mundur dan pulang ke Mekah. Setelah melihat pasukan Quraisy bubar, pasukan koalisi musuh satu persatu mundur alon-alon, meninggalkan semua perbekalan berat yang mereka bawa. Demikianlah akhir kisah pasukan sekutu yang sangat besar jumlahnya dan kuat. Mereka tak memiliki kekuatan sedikit pun tatkala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat dan perkasa. Di tangannya lah segala urusan diselesaikan. Wallahu a'lam.